bagaimana banyak sekali ibu-ibu itu tidak menyusui. Saya tanya, kenapa nggak nyusui, Bu? Nggak keluar, Dok, ASI saya. Nggak keluar ASI. Oh iya, banyak ya. Iya, sudah anak aku nggak mau nenin katanya. Halo teman-teman sekalian, sahabat HNI. Wah, ini di depan saya ada produk-produk HNI. Produk-produk ini akan diberikan kepada sahabat HNI semua. Nah, bagaimana caranya? Silakan Anda follow akun medsos kita yang ada di bawah ini. Lalu kemudian subscribe dan tekan lonceng di channel YouTube Gen HNI Achiever buat kita semuanya. Terus amal jariah kita, alhamdulillah, setelah hari Jumat online ya, KS online yang sebelumnya bicara tentang sistem kesehatan reproduksi, lalu program hamil dan kehamilan. Nah, hal ini insya Allah menambah ilmu tentang sukses menyusui. Masya Allah ya. Terlihat atau terdengar sangat alami kalau seorang wanita yang sudah menikah insya Allah bisa hamil gitu ya, bisa melahirkan, juga bisa menyusui, sepertinya alami, seperti fitrahnya gitu ya. Tapi ternyata setelah saya pribadi mengalami, Masya Allah, ketiga fitrah yang Allah titipkan kepada wanita berupa hamil, melahirkan dan menyusui bukan sesuatu yang amanah yang mudah gitu ya. Ternyata Masya Allah tidak hanya butuh kemauan, tapi juga harus butuh ilmu pengetahuan. Insya Allah hari ini kita akan membahas lagi dengan Dr. Fajria, lagi dengan pengalaman beliau, ibu yang sukses menyusui 8 anak gitu ya, Masya Allah gitu ya. Kalau saya baru 1, alhamdulillah baru selesai di sapi, dalam usia 2 tahun 2 bulan ya lewat ini, lewat dari apa yang diperintahkan oleh Allah. Tapi alhamdulillah gitu ya. Itu ya, jadi Masya Allah tentang menyusui ini bahkan Allah catat khusus di dalam ayat Al-Quran gitu ya. Berarti ini pekerjaan atau amanah yang begitu penting. Saking pentingnya mungkin setara dengan wajib menyusui. Insya Allah kita akan belajar tentang ibadah yang satu ini. Nah, saya ngomongin ibadah karena ini perintah langsung dari Allah untuk ayah, ibu dan juga bayi gitu ya. Insya Allah. Silakan Bu Dokter. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, apa kabar semua sahabat HNI di seluruh Nusantara maupun di luar ya, di luar negeri, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya. Saya senang sekali ya apresiasi teman-teman ya, dan setelah acara biasanya ada kelanjutannya Mbak Leha. Ada yang inbox, ada yang WA ya. Alhamdulillah. Dan ada yang bertanya lebih serius lagi ya tentang keluhannya ya, dan juga ada yang akhirnya alhamdulillah ingin jadi stokis HNI ya, alhamdulillah. Dan alhamdulillah itu juga jadi mitra-mitra yang jauh ya, yang belum pernah ketemu juga bisa terhubung di sini ya. Kita alhamdulillah dengan online ini. Semoga pertemuan ini bermanfaat ya bagi kita semua. Ya, tentang menyusui, saya memang concern banget ya, pengen sekali memang anak-anak itu yang dilahirkan mendapatkan haknya, itu ASI ya. Saya pernah dulu waktu tugas di rumah sakit itu sedih banget. Seorang ibu muda nangis gitu bawa anaknya yang sudah agak membiru gitu ya, wajahnya membiru. Ternyata dia kesedak ya, jadi kurang oksigen ya bayinya karena tersedak, ada cairan. Ternyata saya lihat
kenapa anaknya masih kecil sekali, ternyata dikasih dot ya, dikasih dot dan ukurannya juga tidak sesuai untuk usianya. Kan ada kan ukuran dot itu ya, ukuran yang ESML gitu. Nah ini ukurannya besar sehingga tersedak dan bayi itu nggak tertolong. Ya di sini saya lihat edukasi terusnya pemahaman dari seorang ibu itu dia nggak siap menjadi ibu artinya ya, dimana dia gagal ASI. Saya nggak terlalu banyak tanya karena kan kondisinya dia mendapat kesusahan ya, meninggal anaknya. Tapi juga saya juga banyak juga terima di puskesmas atau di rumah sakit bagaimana banyak sekali ibu-ibu itu tidak menyusui. Saya tanya kenapa nggak nyusui Bu? Nggak keluar dok ASI saya. Nggak keluar ASI. Oh iya banyak ya. Iya, sudah anak aku nggak mau nenen katanya, ya, nggak mau lah, sudah dicoba untuk dikasih nolak katanya begitu. Terus juga ada ya tadi banyak kan karena nggak keluar ASInya, ya nggak keluar ASInya. Per hari pertama biasanya Pak. Jadi itu alasannya. Ada juga yang sudah memberikan ASI putus. Karena anaknya nggak mau lagi nyusu gitu, udah mau berhenti sendiri, males dia nyusu gitu. Masa bayi umur 2 bulan disalahin ya, bayi nggak ada salahnya. Jadi bukan bayinya yang salah, artinya ada sesuatu yang salah ya, tapi yang pasti bukan si bayi yang salah. Nah itu banyak sekali ya. Kadang juga ada dulu ya, mungkin ada tempat pertolongan yang menolong bayi lahir, itu juga tidak mengedukasi atau juga mungkin dia langsung memberikan susu botol, tidak memberikan cara pemberian ASI ya. Nah itu bisa, tetapi tetap saja bahwa orang tuanya itu yang melahirkannya yang harusnya paham, sehingga ini bukan hanya untuk ibu menyusui, calon-calon ibu. Nah ya calon-calon ibu. Jadi mitra-mitra HNI yang di sini ya para pendengar pada hari ini ya, walaupun yang masih bujangan, enggak hanya perempuan tapi juga laki-laki. Iya. Ayah ASI. Iya. Kesuksesan ASI juga dipengaruhi oleh ayah. Iya si ayah ya, suaminya. Jadi dari sekarang belajarlah untuk itu, bagaimana bisa sukses ya memberikan ASI. Dimulai dari sekarang, dan juga ibu yang ingin punya anak tadi, ya. Jadi tidak hanya program hamil. Iya, ada juga ya, sampai ada yang program hamil yang begitu sulit, dia menjalani 5 tahun, 7 tahun belum punya anak. Setelah Allah beri anak, anaknya lahir. Terus nggak diberi ASI, sedih sekali gitu. Kenapa? Dia nggak mau gitu ASI. Padahal luar biasa nunggunya sampai 7 tahun, terus waktu ada masa bahagia selama 2 tahun menyusui itu dilewatkan gitu ya, sedih sekali. Nah ini banyak juga kasusnya. Jadi pengen punya anak tuh mau ngapain? Ya, jadi teman-teman penting sekali ya. ASI itu kan air susu ibu ya. Ya pada umumnya memang kan Indonesia manggilnya ibu atau ada umi, mama, pak, emak gitu ya, mama ya. Ya itu artinya ibu ya. Nah ini yang paling penting sekali tadi. Semuanya kalau kita kembali ke materi yang sebelum-sebelumnya itu tentang kekuatan fitrah ya. Kekuatan fitrah. Jadi yang pertama itu faktor psikologis itu mau sampai 90% gitu ya. Karena psikologis kita bahwa kita harus yakin Allah kan sudah jelas tuh di Al-Quran dan juga contoh-contoh yang diberikan ya, hadis-hadisnya terus contoh-contoh sebelum-sebelumnya gitu ya. Itu bahwa setiap ibu itu bisa menyusui, hanya sedikit sekali yang nggak bisa menyusui karena ada permasalahan faktor tertentu gitu. Jadi pasti insya Allah ibu-ibu itu bisa menyusui. Jadi kalau itu yakin, betul-betul diyakini ya si ibu, ya, psikologisnya itu insya Allah menerima, insya Allah bisa ASI.
secara mental jadi kuat gitu, dan emosionalnya kan merasa bahagia sekali, udah lama di kandung 9 bulan pengen bertemu, lengket di kita kan, melukin dia kan, kalau pakai botol kan beda dengan pelukannya itu dengan kita susui. Ya. Nah, jadi di situ psikologisnya bahagia banget nyusuin gitu. Dan yang kemudian itu faktor fisik juga harus tetap ya, kesehatan kita dijaga. Dimana ya tadi makanan-makanan yang bisa menunjang ASI, ya itu dikonsumsi ya. Jadi apa itu? Jangan lupa resep tetap saja sama seperti promil ya. Selama hamil, yaitu madu. Ya, minum madu, kemudian sampai ASI booster katanya dengan sari kurma. Iya, sari kurma ya. Sari kurma itu sangat baik ya. Sari kurmanya itu kita rutinkan konsumsi. Ini juga mencegah tensi ibu-ibunya jadi rendah, mudah loyo ya. Nah, juga ASI jadi banyak. Nah, kalau juga penting sekali habatus sauda. Habatus sauda itu sangat baik buat ibu menyusui, itu bisa menghasilkan air susu itu jadi berkualitas gitu. Nah, makanan hari-hari itu kita bisa gunakan ya, perbanyak buah-buahan ya, buah-buahan setempat. Gak usah mikirnya mau impor dari mana gitu ya, bisa pepaya ya, pepaya, pisang, sirsak gitu ya, alpukat, itu bisa kita makan ya, sayur-sayuran yang ada di lingkungan kita itu bisa kita harus tertentu dok, misalnya harus sayur daun kacang ini biasanya nyari nih. Iya, tetap konsumsi aja lah bermacam-macam sayur ya. Jangan juga nggak boleh misalnya ini harus hamil nggak boleh minum makan sayur nangka, boleh aja gitu kan. Tapi kalau udah rutin itu aja nih makan sayur nangka nggak sehat juga gitu kan. Harus bermacam ragam lah sesuai dengan yang ada di sekitar kita. Jangan pikir kalau kita enak nih yang mau sayur beet ya. Wah di Prabu Muli susah juga cari beet ya. Nah, yang mudah ya jangan nanti suaminya bingung pula cari ada wortel istrinya ngidam gitu ya. Nah, yang mudah ya bisa rutin dikonsumsi itu. Kemudian kita konsumsi sayur ya, konsumsi protein yang cukup, ikan, daging itu boleh dikonsumsi. Insya Allah semuanya itu bisa kita konsumsi pada umumnya. Cuman memang yang harus dikurangi itu jangan sampai terlalu banyak karbohidrat. Misalnya kan suka nyemil roti, nyemil biskuit, coklat. Kemudian nyemil apa lagi itu banyak karena katanya ibu hamil itu kan sering lapar. Jadi laparnya nyemilnya yang kayak gini kan. Itu bisa tambah berat badannya, bayinya kecil, ibunya yang tambah besar. Nah, itu ya. Ngaku saya. Ya, jadi perbanyak juga luar biasa itu air putih ya. Minum air putih yang cukup. Karena kita mau ngeluarin ASI ya. Iya, jadi sekitar 2,5 sebenarnya 3 liter per hari. 3 liter per hari. Nah, itu persiapannya. Tapi nanti saya lebih jelaskan detail ya. Tapi ini tadi baru pembukaan. Yang sering terjadi itu adalah kenapa ASI itu sedikit. Nah, yang terjadi ya, pada umumnya kegagalan ASI itu karena ASI-nya sedikit katanya. Wah dok, ASI aku sedikit. Nah, ASI aku sedikit. Gimana sedikit? Apa penyebabnya? Ya, sebenarnya ya kekhawatiran ayah ibu ya itu sebenarnya jarang ini terjadi. Ya, tapi sekarang makin banyak terjadi karena faktor ini mindset dan perilaku. Apa faktanya kan ibu itu menghasilkan ASI yang banyak sesuai kebutuhan bayi. Supply demand. Bedanya kalau kita minum susu, misalnya kita minum susu ya. Susu kalau kita makin sering minum susu kaleng, formula atau susu ya itu makanan apa? Kalau semakin kita sering
pakai itu dia semakin cepat habis. Kalau ASI, kalau semakin sering dipakai, disedot bayi, ya, semakin banyak produksi ASINya. Nah, begitu. Jadi artinya kalau dia sedikit, dipakainya sedikit. Jadi dia sesuai dengan yang diperintahkan, sedikit akhirnya. Oh, begini aja cukupnya, cuman cukup 10 mili gitu ya. Satu sedotan. Jadi ini karena baik, kita ada bintang tamu nih. Iya, silakan. Waalaikumsalam. Silakan senior saya. Ya, di sini ada Dian Satriani. Iya, Ukti Dian Satriani ya, ED kita nih, Executive Director. Ibu dari 5 orang anak. Iya, katanya sih mau nyusul saya. Atau mau lebih 9 ya. Lebih rezekinya berarti. Iya. Baik, kita lanjut ya. Sedikit tadi, Dok. Iya. ASINya sedikit. Iya, ASINya sedikit. Jadi ada apa? Kalau semakin jarang diminum kan, dia akan jarang produksi. Artinya itu dipengaruhi pertama faktor emosional. Ibu yang stres, yang kurang kasih sayang. Jadi ibu menyusui jangan baper ya. Nah, itu bisa membuat produksi ASI terganggu. Jadi ya faktor emosional. Jadi kalau ini ibu menyusui sebaiknya happy lah. Harus happy lah, kan baru punya bayi. Iya. Tapi kadang sedih, ada tiba-tiba katanya ada penyakit baby blues. Nah, kalau itu sebenarnya segera ya. Nanti kita bahas tuh bagaimana dengan baby blues. Tapi kalau kita di Tibun Nabawi belajar di HNI ini, insya Allah bisa ya kita lawan ini rasa seperti ini. Mengapa Maryam dengan segitu tekanannya disuruh Allah untuk konsumsi kurma. Jadi minumlah nih sari kurma ini. Sari kurma ini wajib ya. Ada di rumah. Yang punya rasa emosional gimana ini rutinin, lebih sering konsumsi. Berarti semakin baper semakin harus banyak sari kurmanya ya. Jangan dibiarin tambah baper. Iya. Apalagi lapar ya. Iya. Jadi ada di bayi itu ada refleks ya pada sebenarnya kalau dia di bayi itu melakukan pelekatan yang benar ya, ada refleks itu dia akan keluar dengan lancar ya, dimana kalau ibunya stres itu terganggu, terasa di bayi. Iya. Saya pernah seperti jantung. Iya. Pernah waktu itu pengalaman anak 5 tadi. sempat 1 hari itu mandek. Iya, mandek ya. Benar-benar mempengaruhi keluarnya ASI kalau pikiran itu. Walaupun sudah banyak makan. Di pikiran berarti ya. Relaksasinya melalui pijatan dari bantuan dari suami. Nah ini ya bapak-bapak untuk membantu emosional ibu-ibu kan habis melahirkan, habis sesuatu gimana capek, lelah, nggak tidur malam ya. Tapi ibu-ibu juga jangan begitu nuntut banyak karena suaminya juga capek mungkin kan kerja gini-gini. Nah saling kerjasama ya, saling tepo seliro saling ini untuk saling bantu ya. Kalau saya sih saatnya cuci mencuci itu biasa bapak-bapak ya. Karena kita kan cuci nifas soalnya. Iya, cuci mencuci kita. Nah, yang kedua itu posisi atau pelekatan itu tidak sempurna ya, tidak optimal. Ya, tidak boleh. Jadi bayi itu menyusunya tidak benar posisinya. Saya nggak ada boneka buat itu ya. Jadi ada pelekatan ya, di mana bayi menyusu itu dengan cara yang benar. Nah ini bisa ibu-ibu ya, teman-teman pelajari, bertanya ya dengan mentornya atau orang yang pengalaman. Sebenarnya itu posisi. Kalau dia posisinya tidak nyaman bayinya, ya, sesuai dengan usia kan.
Apalagi yang ibu baru melahirkan. Boleh kan pas melahirkan baring itu bayinya Bayi di atas. di atas. Dia itu punya luar biasa kekuatan ya mencari putingnya itu. Ya. Nah, Ada yang dilarang ini Di MD. kok kakinya habis lahiran. Iya, nanti. Ada seperti Iya. itu dilarang sama orang tuanya. Tua. Jadi tersiksa jadi ibu itu tadi kan mana bekas jahitan. Jahitan. iya. Nah, Jadi iya. jangan kayak itu Oke. Ibunya. Jadi memang ASI bayi lakukan pelekatan dari mulai lahir itu segera. Nah, kemudian posisi menyusui dengan cara yang benar, insya Allah ini akan memberikan ASI kita jadi lancar, bayi nyaman untuk mengecup ya. Jadi kalau dianya posisi mulut bayi itu masuk dengan baik, dia nyedotnya dengan baik, itu akan merangsang jadi Aeronya. banyak ASInya produksi ya. Kemudian juga jarang menyusui. Nah, seorang ibu misalnya karena bekerja, jarang menyusui. Ya. Nah, itu bisa ASInya juga berkurang. Atau juga bayinya kan ada bayi itu tidur suka melulu, Mbak. ya sering tidur, banyak tidur ya. tidur. Nah, itu harus dibangunin, susuin aja. Jangan takut lah, nggak apa-apa. Lebih baik bayinya digendong ya atau dibangunkan ya, posisi nyusui yang benar, susukannya saja. Tidurnya sambil nyusui jadi. Iya, nggak apa-apa ya, tinggikan Ya ya, banyak insya Allah aman. banyak kasus temen tuh yang Iya. sama anaknya tidur melulu. Jadi memang tidak sampai frekuensinya 12 sampai hitungannya jari kan 5, 6. Saya pikir bingung karena anak saya udah hobi tidur. Iya, sebaiknya ya tadi kalau dia tidur nggak apa-apa, bangunkan ya, susui. Berapa toleransinya, Dok? Nanti kita Nah, cek bayi itu cukup ASI atau tidak, ada tandanya ya. Nah, kemudian menyusui hanya sebentar. Jadi baru sebentar itu dilepas bayinya ya, ada kerjaan lain ibunya. Iya. Sehingga satu payudara itu tidak habis, harusnya dikosongkan. Kalau dia dikosongkan, itu produksi lebih banyak lagi. Gitu. Kalau dianya setengah, sudah memberikan sinyal bahwa sebenarnya cukup setengah itu. Jadi akhirnya produksi setengah. Dilakuin lagi, wah cuma sebentar, tinggal segitu sedikit. Nah, begitu ya. Sehingga inilah yang nanti kan kalau kita sudah mulai anak kita mulai 2 tahun itu kan udah dari umur setahun turun, produksi kan mulai berkurang-kurang ya. Karena kan kita frekuensinya udah turun, menyusui, anaknya udah makan, udah minum. Nah, akhirnya kan produksi ASI kita juga berkurang. Nah, begitu. Jadi kalau pas masa 0 sampai 6 bulan kita lakukan jarang menyusui, juga jarang mengosongkan payudara, siap-siap dia yang berkurang ASI yang dihasilkan oleh payudara. Misalnya hanya kanan aja, kirinya enggak. Akhirnya nanti yang kiri kering gitu kan. Yang satunya akhirnya lama-lama sedikit ya. Harus seimbang. Iya, jadi faktor yang kemudian juga itu kita nggak dapat ASI berlemak gitu, yang hin milk itu ya. Kalau dia tidak disusui sampai habis. Jadi selesain dulu. Kalau Umi Sabil kan ngajarin kita kiri dulu sebentar, kemudian kanan sampai selesai. Setelah kanan selesai habis, baru balik lagi kiri habis. Insya Allah ASInya akan jadi banyak. Ya, tidak sembelit dan tidak kembung. Iya, jadi dikosongkan. Mencegah bayi. Kelima itu memberi bayi susu tambahan, susu formula ya. Biasanya susu formula diberikan pakai dot pula ya, pakai dot, sehingga lama-lama bayi kan jadi lusuh. Akhirnya membuat frekuensi menyusui berkurang. Indah. Ya, jadi susu formula pakai botol. Cara menghisap susu botol dengan menghisap puting ibu itu beda sekali. Ya. Ininya ya. Gatal. Boleh diminum. Masya Allah. Sambil nyapa yang iya, ada yang nanya-nanya. Ini yang sudah masuk 3 pertanyaan, Dok. Dari ini mungkin nanti terkait ini ya, Roni Ajo. Pak Roni, bagaimana supaya bayi puas dalam menyusui? Apa yang harus saya konsumsi
Ini ibunya mungkin ya pakai bapak ya, Facebook bapak. Anak sering menangis karena tidak puas menyusu, tidak kenyang. Nah, apa upayanya supaya puas dalam menyusui bayinya? Ada yang harus saya konsumsi? Sudah. Baik. Ciri Tapi puas, nanti kita simpan dulu pertanyaan itu. Nah, jadi kalau kita berikan susu formula tadi, bayi kan jadi kenyang dengan pemberian susu formula tersebut, sehingga ASI dia menyusu berkurang. Akhirnya karena frekuensi berkurang, jadi ibunya jarang menyusui, berkurang deh semuanya, ya ASI-nya berkurang. Lalu juga sering nih ibu-ibu biar anaknya anteng, nggak rewel dikasih empeng, ya, ya mungkin di sini ada yang memberikan empeng ya, biar sudah anaknya jangan ribut, jangan berisik. Ya, jadi dikasih empeng itu juga bisa mengurangi produksi ASI. Ya asik dengan empengnya ya. Kemudian ibunya sakit saat menyusui, misalnya menyusui dia demam, sakit, akhirnya kan frekuensinya berkurang, maka itulah kalau waktu kita sakit cepat diobati, konsumsi lah. Ya, saran saya kalau ini tadi, kalau tadi menyusuinya sebentar harus sampai selesai. Kalau yang tadi pakai susu formula sebaiknya kalau memang terpaksa betul, ya, baru jangan pakai dot, ya, pakai sendok. Atau enggak diakali dengan diteteskan ya, dengan ada kayak pipet kecil itu di sekitar payudara. Jadi dia ngasih ngempeng ke puting, tetap ke puting ngisapnya. Jadi tetesan air ASI-nya itu begitu, bisa diakali seperti itu. Tapi memang repot. Oke, namanya kita mau serius memberikan ASI. Nanti dengan rangsangan itu ASI akan keluar banyak karena dia tetap menghisap di puting. Iya. Dan ini serius ya. Iya, kan bisa membangkitkan kembali ya produksi ASI ibunya. Nah, kemudian kalau sakit segera, kalau tadi empeng ya sebaiknya lepaskan empengnya, jangan dibiasakan. Ya dari bayi nggak salah. Bayi kenal siapa pula yang ngenalin empeng gitu. Dia ini nggak mau lepas empeng, ya yang ngenalin siapa? Benar-benar. Iya. Iya. Kalau sakit saat menyusui, misalnya si bayi atau ibu ya, segera obati. Kalau ibunya sakit ya. Kalau dia penyakit tidak menular, itu tetap berikan ASI ya. Ibunya segera konsumsi, maka memang lebih aman pakai yang alami, karena nanti kan ada beberapa obat-obatan yang masuk ya, akhirnya bayinya ikut makan obat ibunya gitu ya. Nah, tapi setelah tadi dengan herba HNI sudah alami, kita aman konsumsinya, jadi kita sehat, bayinya aman tuh kita konsumsi obatnya. Apa konsumsinya? Sama saja, misalnya kita tadi konsumsi kan karena demam, misalnya ibunya kena penyakit apa nih? Batuk ya? Batuk, batuk, minum sari kurmanya diperbanyak, minum madu, kemudian habatus sauda itu jadi booster juga. Jadi booster buat ASI-nya ya. Jadi lebih banyak dari biasanya. Karena jadi biasanya 3 kali jadi 5 kali minumnya. Iya. Jadi sari kurmanya 5 kali, extra foodnya 5 kali gitu kan. Minum zaitun ya, minum zaitun itu sangat baik. Minum zaitun 2 kali 1. Dan spirulina ya, untuk tingkatkan imunitas kita itu minum spirulina. Lalu bisa kita minum tambahan kopi HC atau juga minum susu kambing ya. Tapi semua obat-obat herbal HNI ini aman buat ibu menyusui ya? Aman, insya Allah aman. Ya, yang paling mungkin ada beberapa herba tertentu yang hanya sedikit sekali ya. Kalau ibu menyusui sebaiknya enggak, itu kelosin aja sih. Karena efek kenyangnya untuk bayi ya, kelosin. Kelosin ya. Iya. Di awal menyusui, tapi setelahnya kan nggak apa-apa. Sudah 1 tahun 2 tahun 1 tahun di atas bisa.
Kalau sama langsingin, ngapain pula ibu menyusui minum langsingin? Nanti ya Nggak usah, ibu-ibu ya. sabar langsingnya. Iya, langsing nyusuin aja rutin insya Allah juga. Iya, minum aja teh gitu ya, teh Janati atau minum teh Centella ya. Oh iya itu. Nah iya ada yang jadi Cinanya. Jadi lebih baik jangan minum langsingin. Obat-obat, ya. Ada kan Bu, boleh nggak ibu menyusui minum langsingin? Nah, Jangan usaha ya. Kan ini ibu perlu buat bayinya. Betul. Ya. Nah, Insya Allah ya. Tadi dok yang apa? kalau bayinya Bayi yang puas dalam menyusui. Oh, Nah, iya. apa indikasinya? Terus apa yang harus dikonsumsi? Tadi ya mungkin madu. ya tinggal masalah puas dan tidak puas itu ibu dari mana taunya bayi ya. Nah, tanda bayi cukup ASI apa itu? Pertama, 5 kali popok kita ganti tuh. Setiap sekali pakai itu popoknya tuh 5 kali dah pipis ya, 5 sampai 6 kali pipis dalam 1 hari. Itu tanda dia cukup ASI ya. Jadinya kalau kan biasanya pipis langsungnya ganti, popok sekali pakainya ganti kan. Oh, itu harus dihitung. Iya, atau juga kan kalau dia nggak tahu, kalau misalnya kita pakai popok kain kan ketahuan tuh berapa kali ganti, 6 sampai 8 kali biasanya ganti. Nah, itu tuh artinya cukup. Oh, kalau kurang dari itu berarti belum. Iya, kalau misalnya dia cuma pipis 2 kali, 3 kali, artinya kurang ASI-nya. Oh. Kalau dia udah 6 kali, jadi tidak harus yang kekenyangan ketiduran gitu. Iya, enggak. Jadi anak rewel belum tentu karena lapar. Betul. Iya. Bisa tidak nyaman ke hal yang lain. Bisa ibunya sendiri yang lagi nggak nyaman itu nyetrum ke nyetrum ya. Jadi jumlah kencing yang sedikit ya, warna kotoran yang warnanya gelap itu bisa tanda kurang ASI-nya. Tanda bayinya itu perlu tambahan ASI karena kurang di ASI-nya, diberi tambahan ya. Jadi ASI-nya harus frekuensinya harus ini. Ya, itu kok. Jadi kemudian warna kulit, ya warna kulit dan tonus otot baik ya. Jadi kalau misalnya warna kulitnya tuh kan biasa gitu ya. Nah, terus cerah lah gitu. Kemudian dia waktu kita ini paling mudah itu di perut. Ya, kalau terasa waktu kita cubit dikit gitu agak lambat baliknya. Itu tandanya kan kurang cairan. Lembut gitu ya. Lembut dan dia lebih lama kembalinya itu. Tonusnya terus lunak gitu. Kalau itu kan sudah dehidrasi ya. Nah, tapi kalau ada dia tonusnya tuh beda. Kalau kita misalnya kita pegang bayi yang cukup itu dianya cepet gitu ya. Kalau itu agak lambat. Nah, kemudian berat badannya bertambah, itu tanda dia cukup. Naik. Meski dah harus gemuk. Iya, berat badannya juga nggak harus nambahnya banyak-banyak kan. Nambahnya memang setengah on gitu kan. Kadang jangan ikutnya kilo, pakai timbangan kilo nggak bisa. Timbangan bayi ya. Nah, ini ibu kan nggak nambah. Ya kalau dilihat timbangan kilo biasa ya nggak nambah-nambah ya. Karena bayi itu kan gram. Iya pakai on ya, pakai gram ya. Kalau bukan jadi kilogram. Bukan indikasi misalnya gemuk, montok kan biasanya kayak itu kan takut ibu-ibu. Perut bayi itu sebesar kepalan tangan bayi, tapi bukan bayi kita. Kepalan bayi. Jadi kalau kita produksi ASI-nya sekitar 1 gelas ini yang kecil begini ya mungkin 200 cc ya, 200 biasanya ibu-ibu kan pada awal memang sedikit ASI kan kolostrum ya. Hari pertama, kedua, ketiga itu sedikit ASI-nya. Kuning bahkan kalau baru sedikit udah tertiup angin ngeras gitu kan. Nah, itu memang sedikit. Memang kebutuhan bayi segitu, kecil khususnya lambungnya. Ya kecil begini ya, paling segini sebesar jari kita, 1 jari ini ya, bayi genggamannya kecil betul. Jadi kalau kita bayangin kalau dia dikasih satu botol susu formula gitu kan, artinya dia akan keluarnya lewat kencing aja. Kan itu air kan, dikasih air. Jadi kencingnya lebih banyak. Anak yang susu formula BAK-nya tuh lebih banyak.
Berarti yang kalau ASI tadi standarnya 5 sampai 6 kali. Iya. Artinya dia cukup ASI dan berat badannya bertambah meski sedikit ya, maksudnya bertahap. Iya. Tidak harus gemuk, montok, kan biasanya ibu-ibu juga baper, Mbak. Maksudnya ketika anaknya, kenapa anaknya kurus gitu, ASI-nya kurang banyak berarti gitu. Iya. Jadi 8 sampai 12 kali lah biasanya bayi itu menyusu dalam satu hari sama 24 jam. Berikan ASI, kalau yang suka tidur tadi bisa 8 kali cuman mungkin ya. Nah, bangunkan, berikan ASI gitu. Ingat tadi lambung bayi itu kecil banget, kalau dicampur dengan banyak air ya kasihan sekali dia. Ini dok, dari pertanyaan dari Ermila Syarif, Bu dokter, saya anggota baru, anak saya sekarang sudah 10 bulan. Saya menyusui tapi diperah karena susu saya lecet waktu pertama menyusui. Jadi sampai sekarang anak saya tidak langsung. Maunya pakai DOT. Apakah ASI yang keluar disedot langsung dengan diperah atau yang diperah langsung gitu berpengaruh kualitas dengan dan banyaknya? Jadi yang diperah dengan yang langsung ASI langsung press. Nah. Ya baik, itu namanya bingung puting ya. Ya, dimana kan seorang bayi karena tadi masalah ibunya ada apa, akhirnya dikasihlah dot ya, walaupun itu ASI, isinya ASI, hanya dikasih dot. Hanya bingung puting, ini bingung si bayinya, kok ini puting yang mana, yang puting ibunya gitu kan? Kasusnya tadi lecet. Iya, karena lecet. Anak saya nomor 2 gimana? Dia. Jadi sampai akhirnya putus, ASI-nya sampai kering gitu. Dia memilih dot daripada pakai ASI langsung. Iya. Jadi jadi bingung putih ini ketika bayi menghisap hal lain selain payudara, ya, bisa empeng, bisa dot. Cara menghisap ASI di payudara ini beda sekali kan dengan disedot dari dot tersebut. Jadi jangan sampai kalau bayinya bingung puting ya karena ini, maka caranya tadi pelan-pelan, memang perlu ketelitian lagi, perlu betul-betul kesabaran untuk memulihkan kembali bisa nyusuin ibunya, nyusul sudah seperti 10 biasa. bulan bisa enggak dok Bisa. Kalau istilahnya tuh relaksasi. Iya. relaksasi. Nah, itu bisa perlu kesabaran, tadi tekniknya tadi bisa kita bukan bohongin bayi ya, tapi bisa kita lebih mudah untuk menghisap di payudara itu ada tetesan ASI di sana, walaupun ya kita bantu dulu, terus mungkin dia nangis awalnya nggak apa-apa, nanti lama-lama dia akan kembali menyusu. Ya. Bisa berarti dok? Insya Allah bisa. Kenapa kalau dianya diperas terus? Kan isapan bayi itulah yang memang dengan pengosongan payudara itu akan menghasilkan. Tapi tetap saja isapan bayi itu juga akan merangsang. Kalau tanpa isapan bayi, dia akan berkurang terus nanti ASI-nya. Nggak sampai dia 2 tahun udah kalau untuk habis. Iya. Kalau untuk puting yang lecet tadi dok, apa yang bisa dilakukan kalau pakai herbal? Jadi yang masalah tadi ibu-ibu ya, kalau terjadi lecet, memang ini pengorbanan luar biasa. Saya rasa semuanya itu pernah sudah digigit pun, yang sudah tumbuh gigi digigit, aduh tenangis gitu. Nah kalau lecet itu tetap aja disusukan bayinya. Memang pedih, tapi nikmati. Pahalanya di situ ibu. Caranya yaitu saat bayi tidak menyusu, kita olesi dengan zaitun atau minyak herba sinergi ya. Zaitun, minyak herba sinergi. Iya, zaitun atau dengan minyak herba sinergi. Nah, itu dioleskan. Kemudian ada cara ngoles tertentu enggak, dok? Olesin aja, penting cuci dulu tangan ya. Seseringnya ya, dok ya. Iya, seseringnya. Waktu itu terhisap bayi aman ya. Kan nggak banyak-banyak juga ya. Terus juga sering dioleskan, kemudian waktu mandi ya, bersihkan dengan sabun kolagen.
kemudian dilap bersih, dirawat lukanya ya. Kalau dianya ada lecet sedikit MHS dengan zaitun cukup. Tapi kalau dia sudah mulai ada luka agak besar, itu bisa bantu dengan ditaburi dengan zaitun dengan gamat gitu. Atau juga zaitun dengan madu ya. Zaitun dengan madu. Dan ini saya pernah menterapi jarak jauh, jarak jauh. Maksudnya konsultasi lewat WA ya. Dengan ustazah di salah satu pesantren ya di Lampung. Beliau itu ada kayak bisul ya. Dia lagi nyusui, kemudian bengkak kayak bisul, disuruh operasi lah. Gimana Bu Dokter? Insya Allah Bismillah, Insya Allah bisa tetap menyusui. Saya kasih triknya, konsumsi ya, konsumsi kan lakukan kompres ya dengan MHS, bersihkan lukanya tadi, ditaburi dengan diolesi madu ya, taburi dengan gamat, konsumsi herbanya itu gamat, and green ya, gamat and green. Waktu itu ya haba sauda ya, haba sauda kapsul, extra food ya, itu dikonsumsi beliau, alhamdulillah sehat, bisa menyusui kembali. Insya Allah ya. Nah, ibu-ibu ya, jangan jadi ini ya, jangan. Insya Allah. Sudah ada penawarnya. Iya. Allah kasih. Sehat. Dan memang waktu itu ditambah dengan andrografis ya. Saya tambahin andrografis karena dia badannya demam, langsung gigil kan. Karena asinya langsung melimpah, tapi waktu disedot sakit sekali gitu. Jadi ya tambahin dengan andrografis waktu itu. Saya andrografis atau ada di rumah P3K. Jadi kalau saya demam, anak demam, suami demam itu ya. Andrografis salah satu yang dicampur dengan gamat, jadi bisa untuk radang. Terus memang. Ini satu lagi Bu dari Karawang, Bu Nunung Nur Laila, stokis dari Desa Cengkong Karawang. Bu Dokter, saya ibu menyusui, sekarang usianya 18 bulan. Herba apa yang harus dikonsumsi biar ASI tetap berkualitas? Dan anak saya yang 18 bulan ini suka banget konsumsi Deep Squat, Procumin, Extra Food dan EGM. Amankah kalau sering minum itu? Dan minum kopi 7 elemen. Jadi tiap saya seduh dia selalu minta, bahkan bisa habis 1 gelas. Sejak baik, Masya Allah. Baik ya, di sini kita ada, sebelum saya jawab pertanyaan Ibu, di sini samping saya ini ada Umi Dian Satriani, ya, beliau apa namanya, saudara seperjuangan nih, kami bertiga ini, termasuk orang awalun ya, yang mengembangkan HNI di Prabu Muli, ya, alhamdulillah istiqomah, dan beliau juga memiliki 5 orang anak ya, dan punya pengalaman, tetap ada namanya pengalaman ya, berhasil dan gagal tuh ada ya, dalam memberikan ASI eksklusif. Baik, saya bagi biar suaranya cempreng nih. Dia silakan nih mau. Iya. Nanti insya Allah nambahin lagi, nambah properti. Boleh pegang aja dua-duanya. Kita ada dua. Ini cerita sharing aja. Dideketin sharing kelihatan. Ya. Nah ini berbagi cerita. Kalau tadi Bu Dokter cerita tentang keilmuan ya, secara kedokteran. Nah, ini pengalaman ibu rumah tangga gitu ya, yang punya 5 orang anak, yang pasti ada pengalaman sukses dan tidak suksesnya gitu. Silakan berbagi Mbak Dian Satriani ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal sahabat-sahabat HNI. Saya ibu rumah tangga dari Pusat Prabu Muli, disinilah rumah. Ini saya hanya sekedar sharing aja ya. Dari anak pertama itu ASI alhamdulillah cukup 2 tahun itu ya. Nah begitu ketika anak umur 2 tahun itu sudah punya adik itu, langsung lahiran itu ya. Jadi ketika saya hamil itu saya masih tetap menyusuin, Bu Dokter gitu. Jadi
tidak ada kendala, aman gitu ya. Dan juga saya juga merasa mampu dan kuat gitu dan sehat gitu, alhamdulillah. Tipsnya pakai apa tuh? Nah, waktu itu saya istiqomah hanya di sari kurma dan kopi ya. Saya penikmat kopi gitu. Jadi pagi Kopi siapa? Kopi apanya nih kopi? pagi siang sore gitu ya. Merah ini. Kopinya Oh, warna merah merah, gitu ya. Kopinya warna merah. Habatus sauda. Dan dari dulu dari kehamilan itu yang membuat kita Kuat. suksesasi dan kuat itu sari kurma itu ya. Alhamdulillah sari kurma itu lembut dan juga mudah kenyang kalau kita minumnya gitu ya. Nah terus itu ke anak tadi yang pertama itu ya masih menyusui itu. Begitu adiknya lahir dia memang masih mau gitu ya. Umur berapa itu Mbak? Umur anaknya yang pertama umur 2 tahun gitu. Begitu adiknya lahir awalnya dia mau gitu. Melihat adiknya ini nyusui dia mundur sendiri gitu ya. Jadi disapih sudah selesai. Iya, alhamdulillah. Dan beralih ke susu EGM itu ya, susu EGM. Waktu itu bayinya nomor 2 itu yang pertama cowok itu ya. Yang nomor 2 itu cewek. Nah, yang cewek ini itu tadi memang ada bayi yang dikit-dikit tidur, dikit-dikit. Nah, kalau yang nomor 2 ini tidur terus sampai dokter waktu dia itu dimandiin itu tidur. Apa karena cewek ya? Iya, enggak tahu. Karena rata-rata teman saya juga yang cewek itu Mbak. 3 jam, 4 jam kan itulah kurang ilmunya tadi. Seharusnya ya namanya bayi itu harusnya tetap dibangunkan dan diberikan ASI gitu. Catatan penting ya. Iya, saya katanya ngelalai saja. Jadi 3 jam, 4 jam saya biarkan saja gitu, nyaman-nyaman aja gitu. Seneng ibunya Seneng. bisa. Ya, padahal ya bebas tugas kan bisa mengurus kakaknya gitu, juga bisa istirahat. Aduh, Pak tuh. Nah, saya nggak tahu itu padahal ASI itu sedang melimpah gitu, banyak gitu ya. Dan itu akhirnya membuat saking melimpahnya ASI, si bayi itu kaget gitu. Kalau ASInya muncrat itu dia nggak mau malahan gitu ya, yang nomor 2 ini. Kelabakan istilahnya tuh ya, kewalahan dengan ASInya karena sudah sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam kepadatan ASInya gitu. Jadi akhirnya dia nangis. Saya kira nangis ya. Dan orang tua juga bilang, oh ini ASI kamu nggak enak ini katanya tuh ya. Kamu itu yang masuk angin itu. Tidak enak, iya. Iya, memang pertama awal keluar ASI itu kan agak bening pertama kali. Kalau kita ASI isapan pertama itu kan keluar tuh agak bening. Nah ini warnanya bening ini. Ini berarti tidak bagus gitu. Jadi saya oh iya ya tidak bagus. Nah ikut juga ada omongan seperti itu. Dan akhirnya diganti dengan botol gitu ya, botol. Jadi saya perah gitu. Waktu dia tidur tetap dia tidur gitu. Aslinya saya perah. Begitu dia bangun saya kasih botol gitu. Karena saya pikir itu dia tidak mau dengan ini dengan langsung di ASI gitu ya. Langsung. Jadi sampai umur 4 bulan itu ya, ASInya tambah lama tambah berkurang dan habis itu. Masya Allah. Habis. Saya alihkan dengan saya itu namanya cecak macak atau di sini itu ya, pakai sari kurma. Saya kocok sari kurma. Nah, Allahu Akbar, saya nyesal sampai sekarang ini rasanya. Yang membuat anak saya itu pengentalan darah, mungkin terlalu berlebihan dengan sari kurmanya itu ya. Jadi tambah lama itu tambah kurus gitu ya. Dan itu akhirnya buat saya sangat menyesal sampai sekarang. Saya coba ganti lagi ke susu kambing. Dia tidak mau susu kambing. Saya cerita konsul sama dokter, coba cari lagi susu yang lain. Saya coba bikin susu kedelai waktu itu. Dan buat itu sendiri. Karena dia pengentalan darah, saya terapi karena waktu itu gamat ya, gamat tetap minum sama dia itu gamat sama zaitun.
Zaman Itu sama ketahuan pengentalan darah umur berapa, periksa, Mbak? cek lab. Umur berapa, Mbak? 4 bulan. Umur 7 bulan. Oh. Umur 7 bulan itu cek. Karena badannya kurus, kering habis gitu. Ininya lembut tadi Iya. ya. Ininya lembut. Dehidrasi tadi. Iya. Terus BAB-nya tidak normal gitu. Dan coba cari lagi solusi ibu ASI. Alhamdulillah kebetulan punya teman saya dan sekarang sudah saya anggap keluarga itu Mbak Juli Fitrianti yang sekarang menjadi ED Prabu Rumuli dan juga calon LED. Ya, itu jadi ibu ASI-nya anak saya nomor 2 sampai itu 2 bulan gitu. 2 bulan itu ya. Dan karena itu sudah mau beralih ke susu kambing gitu ya, susu kambing EGM seperti itu. Jadi jangan sampai terulang lagi pengalaman pribadi itu ya. Pokoknya jadi ibu tuh jadi ibu yang kekeh itu teguh kemauan pokoknya gedek istilah itu kan. Mau gimana pun cara, mau sakit, mau sehat, apapun keadaan lingkungan jangan terpengaruh gitu ya. Tetap kita harus mewaraskan pikiran kita gitu ya. Jangan baper. Jangan baper. Pokoknya susuin aja apapun yang terjadi, pokoknya susuin nasi atau pokoknya pasti melimpah ya. Karena sudah kodrat kita sebagai seorang ibu itu ya. Allah sudah ciptakan sedemikian rupa itu ya, pabrik itu susu itu ya, eksklusif gitu ya. Kembali seperti kakaknya yang nomor 1. Ya, jadi seperti itu. Terus jangan ini apalagi ibu-ibu yang baru, ibu-ibu muda itu biasanya tidak ada puting katanya. Iya benar, Pak. Biarkan saja kembali ke nomor 1 jadi ibu gedok gitu. Pokoknya kasihin aja. Nah, iya pokoknya ada yang puting datar. Iya, puting datar gitu ya. Nanti muncul sendiri gitu. Pokoknya kalau dibahas sama Dokter Fajria ternyata dia tidak menyusui di puting, Mbak ya. Bukan di puting gitu ya. Insya Allah belajar nanti dengan Dokter. Dan kerjasama sama keluarga yang terpaling penting itu suami itu ya. Suami itu sangat mendukung sekali. Terus juga bayi itu cerdas sebenarnya. Masya Allah. Mereka itu kalau kita ajak ngobrol ngerti. Mbak Lea sendiri yang menyapi anaknya waktu usia 2 tahun diajak ngobrol terus kan, umur 2 tahun disapiin. Nah saya ajak ngobrol susah sekali karena sebelum 2 tahun sudah punya adik. Nah itu dari anak ketiga 1 tahun setengah punya adik lagi, 1 tahun setengah punya adik lagi. Agak henti ya. Nah berjarak Bu ya. Pokoknya 6 bulan eksklusif. Mepet yang ini. Mau tidak mau ya. Tapi sudah eksklusif. Jadi umur 10 bulan itu mereka tuh dek kita kerjasama ya mau punya adik lagi gitu ya. Jadi alhamdulillah sampai ini ada lagi nih. Nah, mungkin insyaallah alam belum insyaallah. Belum. Iya, oke. Insyaallah. Makasih, Mbak. Ini tentang bingung puting tadi, Mbak. Bingung puting. Yang tadi ya ibu yang anaknya suka deep squat. Ya. Jadi ingat yang di rumahnya Fatimah. Udah tambah pinter. Saya pergi ke Palembang pulang deep squat 1 botol nggak ada isi lagi. Sama. Ya sebaiknya memang yang seperti itu harus ditinggiin lah, dijauhin lah dari anak. Bukan nggak boleh ya, Pak. Karena memang tetap aja sebaiknya dosisnya jangan terlalu berlebih juga deep squat kayak gamat ya. Jadi dia tetap aman dengan dosis ya yang jangan pula 1 botol. Spirulina itu aman ya. Kalau kepleset itu sehari itu ketahuan apa-apa ya. Sekali itu kan. sekali. Tapi kalau tiap hari agak nyesek juga itu. Tiap hari hebat nih bisa tupo berapa nih. Deep squat 1 botol sehari. Deep squat procumin ya. Masya Allah. Yang ini tadi aman gak itu kan? Jadi minum kopi sampel. Sama itu yang suka habisin kopi, kadang kita aja buat udah nggak ada lagi jajannya itu udah diminum anak-anak. Insya Allah tetap aman ya. Intinya di atas 6 bulan aman ya Mbak? Iya, Insya Allah aman. Herba kita. Nah ini ada sahabat nih, ED Ustazah Siti Khalifah Aswandi.
Masya Allah, Alhamdulillah, saya saksi ustazah yang diceritakan, yang saya ceritakan Masya tadi, Allah. karena memang mitranya Ustazah Siti. Jadi dia testimoni yang luar biasa, karena dari keluarganya ada riwayat kanker payudara. Jadi keluarganya itu ada kanker payudara. Dengan izin Allah, beliau bisa sembuh ya dengan perantara herba HNI ya, dan juga resep dari yang saya berikan. Kemudian di sini ada nih, boleh Hak nanyain. Ya, Untuk dari Desi ya, itu apa namanya? Jadi konsumsi herba-herba ini apakah misalnya minum Engreen, sari kurma, boleh nggak minumnya bareng? Boleh, Ya. malah sekalian minum banyak-banyak nggak apa-apa. Spirulina kita makan langsung, Ya. langsung, terus sari kurma langsung bareng nggak Kenyang apa-apa. lagi. Aman. Iya. Resikonya hanya Iya. kenyang. Nggak apa-apa juga itu kan, insya Allah bisa di kapan makannya, bisa setelah makan, bisa sebelum makan. Kalau Engreen, ibu-ibu yang tubuhnya kurus, konsumsinya setelah makan. Tapi kalau yang ingin badannya nggak terlalu gemuk, itu konsumsi Engreen 1 jam sebelum makan. Engreen ini ada daun katu di sana, ada ekstrak daun katu, sangat baik sekali buat menambah ASI. Sama pegadaian. Dan juga serat di dalamnya banyak, itu bisa Lidah menambah serat-serat dalam tubuh kita sehingga ibu-ibu tidak sembelit ya. Itu penting juga berarti Mbak ya. Iya. Kalau hamil kan tidak boleh Ya, anemia, ASI tidak juga. boleh sembelit. Oh, ASI juga ya. Iya. Bersama Masya Allah. Karena itu masuk dalam satu sistem reproduksi ya. Maksudnya jadi payudara. Kita taunya vagina saja gitu ya. Tidak pernah diperkenalkan bahwa payudara itu bagian dari sistem reproduksi gitu ya. Jadi satu paket. Insya Allah, jadi kalau mindsetnya dari awal, ini saya juga beberapa hari ini ada mitra juga baru lahiran Mbak, saya baru melahirkan dan sudah hampir 1 hari ini tidak keluar ASI. Saya ngomong bahwa ASI itu bayi bisa bertahan 3 kali 24 jam ya, artinya 3 hari tanpa makan minum bisa, tapi tidak mungkin kan ibunya tidak usaha gitu. Insya Allah keluar ya. Iya. Meski sedikit. Jadi ini juga ada sebenarnya pengen juga ngundang Ustazah Dina ya. Tapi beliau alhamdulillah baru lahir anak kelima ya. Alhamdulillah dapat putri kembali, nomor 1, 2 laki-laki, 3, 4, 5 perempuan ya. Selamat ya Ustazah Jirun dan Ustazah Dina. Nah beliau juga waktu lahiran anak yang keempat WA saya, ASI belum keluar nih, Bu dokter gimana? Insya Allah Bismillah yakin akan keluar. Jadi disarankan mau ditambahin susu. Jangan, Insya Allah Bismillah. Lakukan saja terus, usahakan untuk memberikan ASI nanti keluar. Alhamdulillah ditunggu ya, hampir baru 24 jam ASI jadi lancar. Iya. Kalau udah ditambah pakai dot itu mungkin ASI-nya nggak keluar jadinya, jadi gagal ASI. Jadi insya Allah sabar ya Bu ya, bayi juga itu punya banyak sudah dibekalin Allah ya, jadi ada cadangan makanan buat bayi itu. Jadi kalau insya Allah kalau lebih cepat lebih bagus kan, maka waktu sebelum melahirkan sering rajin-rajin ya memeriksa payudaranya kanan dan kiri, lakukan pijatan, olesin dengan zaitun, ya dibersihkan, ya putingnya dibersihkan, rutinlah dengan minyak zaitun, olesin minyak zaitun. Nah biasanya pijatan. Pas jelang melahirkan tuh fokus dengan cara melahirkannya Mbak. Iya. Yang tidak sakit, ini kan akhirnya pijatan ini untuk menyiapkan ASI ini ya dari trimester kedua itu udah. Oh dari trimester 2 justru. Trimester kedua itu udah mulai, biasanya ada yang sudah keluar ASI-nya. Iya trimester kedua itu udah mulai ya. Jadi dia terus lakukan pijatan ya. Dan kerja sama suami juga gitu kan, memberi bagaimana juga makanannya, bapak-bapaknya. Itu ayat Al-Quran itu ngomongin masalah ASI, itu bapaknya tanggung dulu jawab bapak. Bahwa ini tanggung jawab nafkahnya gitu, Masya Allah ya. Kalau gagal ASI itu salah satunya juga faktor bisa dari keluarga yang terdekat yaitu suaminya ya. Kalau banyak yang ngomong ini, itu kan memberikan pendapat. Yang punya hak itu adalah orang tuanya ya, untuk memberikan hak yang itu pada bayi. Nah itu kasih saran itu diterima, yang mana saran-saran yang bisa kita pertimbangkan, sehingga memang harus banyak referensi.
ya, referensi baca, dan kalau bisa yang memang orang pengalaman yang bisa Betul. kita percaya, Insya Allah Betul ya. itu akan membuat kita bisa sukses ASI. Dan Insya juga Allah. kita harus yakin yang pertama tadi, Allah pasti akan memberikan gitu. Jadi harus punya mindset rezeki yang terbaik untuk bayi yang baru lahir adalah ASI ya. Iya. Dari Allah tuh sudah di setting seperti itu ya. Jadi Iya. insya Allah ibu tinggal menguatkan keyakinan gitu, dan bersama suami tutup mata, tutup telinga gitu ya. Untuk Sama yang negatif, tapi Ya. kalau yang positif ambil. harus diambil. Makan gitu. Karena segala ketidaktahuan sering kan banyak juga ibu-ibu Ya. yang suami istri yang nggak paham. macam. Nah, Apalagi anak pertama biasanya. iya, jadi yang seperti yang saya ceritakan awal tadi itu kan karena ibunya ini nggak ngerti, sehingga dia nggak gagal ASI, ngasihin botol dot pun pakai lubang yang besar ukurannya, sehingga bayi tersedak. Ya. Itu karena dia nggak mau juga belajar kan, maunya udah perkiraan udah nikah, punya anak gitu aja, nggak nambah ilmu ya. Apalagi sekarang zaman internet ini banyak sekali itu untuk menambah ilmu bisa kita searching ya. Nah di HNI juga disediakan nih, HNI ini luar biasa, kita disediakan itu 5 S kan. S yang pertama selamat, karena herba-herbanya halal, produk-produknya halal. Yang kedua sehat ya, alami. Yang ketiga kita jadi smart, jadi pinter. Ya, mentor-mentor di HNI itu enggak pelit ilmu teman-teman, jadi bisa belajar dimanapun ya kita tentang produk HNI yang keren banget ini. Bisa saya pun belajar banyak dari mentor-mentor ya tentang manfaat dari produk-produk herbal ini. Alhamdulillah memberikan banyak sekali manfaat ya, dan saya juga merasakan sekali nih sari kurma, ekstraput ya, habatus sauda, dan ya semuanya ini bisa dikonsumsi bareng ya, baik waktu lagi hamil, melahirkan maupun menyusui. Jangan tinggal insya Allah. Iya. Kalau yang ini kan insya Allah itu baru kalau ininya ya. Itu tuh LED BC11 tuh ngomong Ami ya. Ami ini ibu berapa anak sih? 3 ya? 3 anak. 3 anak. Udah katanya udah sekarang udah merangkak berdiri dan mau merambat pegang dinding. Wah cepat sekali nih ya. Salam nih, sukses nih ibu produktif ya. Tuh. Nanti diiniin. Ya Allah. Nah ini ada satu lagi dari Mbak Wahyuni Aurel Nabjifa. Mitra saya besar payudaranya dok, tapi asinya sedikit. Jadi anaknya umur 9 bulan kadang rewel terus. Iya. Besar ukurannya, tapi asinya sedikit. Mungkin coba cek cara memberikannya. Terus memang bisa karena besarnya tuh cuman ini aja ya, lemak ya tinggi ya. Mungkin ibunya gemuk makanannya. Nah jadi mungkin lengketnya banyaknya lemak di dalam tubuhnya. Nah, jadi sebaiknya tadi konsumsi ibunya dia jangan terlalu banyak karbohidrat, perbanyak buah-buahan, sayur ya, sari kurma, ekstraput, and green ya, habatus sauda. Nah itu dibanyakin ya, sama juga minum air putihnya, kurangi yang minyak-minyak, goreng-gorengan. Nah itu bisa, tetap terus ASI kan, nggak apa-apa. Nah caranya mungkin juga tadi kosongkan, jangan nggak dikosongkan, kosongkan sampai pasti dia nggak keluar lagi, paling netes gitu. Caranya kan bisa dipencet, atau bayi juga udah males nyusunya di situ ya, capean baru dipindahkan. Coba terus kosongkan kayak gitu. Kalau misalnya bayinya udah tertidur, bisa sempat lagi ibu-ibu bisa misalnya kan asinya lagi deras, bayinya udah tertidur, udah dilepas, bisa dipompa atau dipijat, simpan ya. Untuk kita nggak tahu kan kadang-kadang tiba-tiba apa gitu, jadi ada simpanan ASI gitu. Apalagi untuk yang 0 sampai 6 bulan. Kalau udah lewat situ kan, walaupun misalnya kita lagi sibuk gimana, ada air dia bisa minum. Insya Allah. Jadi itu ya, ibunya kenyangin lewat sayur, buah gitu ya, jangan
Tapi seluruh ibu menyusui itu kayak itu Mbak, ngemilnya karbo pasti. Insya Allah nanti setelah ini berubah harus ya, kenyang dengan sari kurma, extra food, nanti ditambah dengan N-Green ya, insya Allah hingga bisa maksimal asinya. Minumnya bareng-bareng atau satu-satu? Minum bareng dok ya, berarti di tabung. Kalau saya tidak mau susah, jadi 1 gelas itu campur 2 sendok sari kurma, 2 extra food, air hangat, zaitun, minum gitu ya. Jadi tidak satu-satu minumnya. Kopi nanti digempur dengan minyak zaitun. Jadi diminum sekali. Iya. Untuk bayi 0 sampai 6 bulan itu usahakan ASI saja ya. Kalau kondisi memang terpaksa udah sakit udah berapa hari itu harus memang ya kita tambahin terapi dengan obat. Tapi ibunya usahakan yang konsumsi waktu 0 sampai 6 bulan itu. Jadi kalau kondisi memang perlu baru diberikan. Nah, untuk yang setelah empasi ya, sudah 6 bulan ke atas itu bayinya biar ini ada yang nanya apa sih diberikan? Bisa kita berikan sari kurma. Oh, Sari kurma. bayinya, Mbak? Ya, bayinya dikasih sari kurma, kemudian spirulina. Itu bisa rutin. Makanannya itu setiap mau kasih makan dikasih zaitun, kita kasih 2 zaitun. Ya, makanannya boleh ditetesi minyak zaitun dikit ya. Jadi itu bisa diberikan spirulina, sari kurma itu. Ya, itu bisa insyaallah. Iya. Ini pengen ngobrol lebih banyak Mbak Leha, cuman waktunya nih habis ya. Insya Allah itu ya, kalau terkait makanan ASI kalau ibunya biasa konsumsi sayur buah dari hamil menyusui, insya Allah pas MPASI tidak kaget dengan rasa karena biasanya rasa ASI itu ikut dari apa yang dimakan ibunya ya. Iya. Insya Allah ada banyak sebenarnya yang mau kalau ASI banyak. Tapi ada juga ngeluh. Ini Mbak Adeline Batu Raja. Ini Bu, aduh Bu, jangan suruh aku kayak jadi kambing kan. Suruh makan banyak itu udah stres duluan ya, suruh makan katuk kayak kambing katanya. Iya, yang Mbak Adeline. Jadi saya kasih solusi itu, konsumsi beliau extra food, sari kurma, N-Green tuh dimakannya ya. Alhamdulillah dia bisa ASI ya. Ya. Batu Raja. Kan ada ya memang banyak yang tidak suka sayur kan kalau dikonsumsi langsung. Insya Allah alhamdulillah HNI sudah punya N-Green yang sudah ada katu ya, masya Allah. Jadi tidak harus berkebat-kebat katunya dibeli gitu ya. Karena sudah stres duluan. Nah, kalau ibunya stres nanti produksi ASI juga terganggu. Insya Allah nanti boleh tanya lagi dengan Dokter Fajria di kolom komentar dan nanti akan dibahas insya Allah dengan Dokter Fajria lagi. Ada banyak sebenarnya. Jadi mampirlah biar kita insya Allah banyak dapat postingan-postingan yang terus beredukatif teman-teman semua berbagi. Ya, dukung channel kami tuh namanya Gen HNI Achievers ya. Nah, kalau komenlah di sana untuk bertanya, insya Allah lebih cepat saya baca tuh ya. Kalau di sini kan mau begitu ya. Nanti ada yang nggak kebaca, nah yang belum dijawab silakan komen di salah satu video di YouTube, ya, rekaman di YouTube kita Gen HNI Achievers ya. Silakan yang berkenan untuk subscribe dan juga komen ya, bisa share, like. Insya Allah semoga berguna dan bermanfaat, dan juga ada tips baru dari Pak Adi. Beliau dari 95 jadi 75. Ya, saksikan di channel itu ya. Insyaallah. Dari saya mohon maaf kalau ada yang salah. Semoga bermanfaat. Alhamdulillah, insyaallah materi tentang sukses menyusui bersama Ibu Dokter Fajria dan Mbak Dian Satriani insyaallah hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.